Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami dari YouTube channel Ikatan Keluarga Banua Jakarta. Surau dalam sejarah panjang masyarakat Minangkabau mempunyai arti yang sangat penting dan strategis sekali. Di suraulah terjadi berbagai interaksi sosial, interaksi budaya, dan bahkan olahraga. Jadi, bukan hanya kegiatan keagamaan saja yang dibina di surau pada saat itu. Yang terpenting juga adalah surau tempat pengembelengan generasi muda pada saat itu. Lalu bagaimana dengan kondisi masjid dan musola saat ini? Khususnya di Banu Ampung, apakah masih ada jejak-jejak kebesaran surau yang masih tertinggal pada saat ini? Tentu kita tidak mau terjebak dalam sentimen masa lalu. Kita sangat menyadari bahwa situasi dan kondisi sudah berubah. Zaman sudah berubah. Kita perlu men-setup ulang agar fungsi-fungsi surau zaman dulu disesuaikan dengan zaman sekarang. Orang mengatakan disesuaikan dengan zaman kekinian. Untuk itu dalam rangka 1 tahun forum Masjid dan Musola se-Banu Ampung, kami mencoba mengangkat diskusi ini dengan 4 orang narasumber kami yang sangat kompeten. 4 narasumber ini mempunyai pengalaman panjang dalam pengurusan masjid. Mudah-mudahan dalam diskusi ini kita dapat melihat gambaran yang jelas bagaimana situasi masjid dan musola kita saat ini. Dengan adanya diskusi ini kita dapat melihat bahwa hal apa saja yang harus diperbaiki ke depan, apa yang harus kita kerjakan ke depan. Yang terpenting juga adalah mari kita bersama-sama berkontribusi, saling bahu-membahu, bersinergi antara masyarakat rantau dan kampung halaman untuk meningkatkan kualitas masjid ini. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas menonton acara ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ismail sama Pak Effendi ada beberapa poin yang mungkin bisa kita catat bahwa pertama bahwa masjid dan musola se-Banu Ampung itu perlu membenahi manajemennya dari konvensional ke yang lebih modern lagi, artinya lebih progresif lagi seperti yang dilakukan oleh kota-kota besar lainnya. Mungkin sudah ada yang bagus, tapi sebagian besar mungkin perlu perbaikan lagi. Yang kedua adalah bahwa ada usulan bahwa forum masjid dan musola yang selama ini kita bina baru 1 tahun perlu ditingkatkan menjadi organisasi yang nyata. Ini perlu kita diskusikan lebih lanjut lagi, teknis dan pelaksanaannya seperti apa. Kemudian juga yang penting adalah manfaatnya. Yang terakhir bahwa tadi ada usulan bahwa kita punya pendidikan parabe di tengah-tengah kampung kita. Bagaimana sama-sama bersinergi untuk membina masjid dan musola ini. Mudah-mudahan nanti Pak Ilham bisa memberikan tanggapannya, karena sayang sekali bahwa kita punya, semuanya ada, tetapi kalau tidak bersinergi rasanya sayang sekali. Tadi ada mendengar tanggapan Pak Ismail, sedih sekali bahwa sebagian besar, sebagian masjid dan musola kita itu imam, khatib, dan bilalnya disewa, dibayar. Nah ini kan menandakan kaderisasi di internal itu menjadi kurang, ataukah memang tidak ada anak kemenakan atau keluarga di kampung kita itu mau membina masjid ini. Nah, berikutnya saya kembali ke Pak Iskandar. Pak Iskandar mungkin sudah lihat, sudah dengar apa yang disampaikan Pak Ismail dan Pak Effendi, situasi dan kondisi yang ada di kampung kita. Dengan pengalaman yang panjang Pak Iskandar membina, membangun masjid di berbagai kota, kira-kira apa usulan Pak Iskandar yang telah dilakukan sehingga dapat memakmurkan masjid, tetapi tetap masjid difungsikan sebagai fungsi sosial, fungsi budaya, dan lain-lainnya. Silakan Pak Iskandar. Terima kasih Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ustadz Ismail, Ustadz Effendi, Ustadz Ilham. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Patut kita kiranya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari yang berbahagia ini kita bisa saling bertemu muka, bersilaturahim untuk mencurahkan perhatian kita kepada bagaimana agar masjid kita di kampung lebih baik dan lebih baik lagi. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada manusia pilihan, pendiri agung, Maha Guru, Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama terima kasih ya kepada, ini biasanya saya panggil Adinda Irwan ini, tapi ini karena kita forumnya resmi ini Pak Irwan ini. Yang lain saya panggil Ustaz. Jadi sebelumnya mengucapkan selamat dan bersyukur ya. WA Group Forum Masjid Musala Banu Ampung ini sudah berusia 1 tahun. Semoga silaturahim antara pengurus masjid dan juga dengan masyarakat di rantau semakin terjalin erat dan saling berbagi pengalaman untuk lebih memakmurkan masjid-masjid di kampung tercinta Banu Ampung ini. Pak Irwan, ya bagus sekali ya yang Pak Irwan tanyakan dan menggagas secara ini, di mana saya selama ini baru mendengar nama Pak Dr. Effendi, Pak Dr. Ismail, Pak Dr. Ilham, tapi pada hari ini bisa bertemu muka. Mudah-mudahan silaturahmi ini melahirkan kebaikan bagi umat dan bagi kita semua. Pada saat berangkat ke Bandung di tahun 1976, kami di kampung itu mengurus IPPJ namanya, Ikatan Pemuda Pelajar Jambu Air. Waktu itu kami sebagai ketuanya, kemudian Daud, Ustadz Inahar sebagai wakil, Imran sebagai sekretaris, berangkat ke Bandung. Nah, sesampai di Bandung, di sana ada masjid kampus, Masjid Salman ITB. Apa yang kami lihat, kami datang hari Ahad waktu itu ke masjid di sana sebelum mulai kuliah. Kami saksikan di Masjid Salman ini kok lihat ramai sekali. Ramai sekali. Jadi tidak hanya kalau di kampung kita kan banyaknya orang lebih usia senior begitu ya. Tapi di sini kok ramai sekali masjid itu hari Ahad itu. Ada namanya waktu itu ada pengajian duha namanya, ada pengajian duha. Kemudian ada mentoring anak-anak SMA itu di berkelompok-kelompok begitu dengan kakaknya mahasiswa bikin mentoring 8-10 orang begitu. Kemudian juga ada pramuka masjid, kemudian ada bela diri masjid, kemudian ada perpustakaan, kemudian ada penerbit, kemudian ada juga kantin yang murah sekali, kemudian ada asrama dan lain sebagainya. Saya mulai, wah rupanya masjid ini tidak hanya seperti yang saya pikirkan ini, tidak hanya sebagai tempat ibadah ini. Masjid ini rupanya bisa kita melakukan macam-macam. Tempat bela diri misalnya itu banyak sekali anak-anak SMP SMA yang dilatih mereka bela diri. Nah itu yang kami rasakan antara waktu berangkat dari kampung dalam waktu yang dekat sama gitu ya dengan di Bandung. Jadi rupanya memang semakin banyak kita lihat banyak sesuatu yang kita dapatkan. Nah, tentunya sekarang ini masjid di kampung kita sudah jauh lebih maju. Di antara kemajuan yang saya sangat bersyukur adalah yang saya saksikan pada hari ini. Di mana masjid diurus oleh high educated people. High educated people mulai turun gunung ini. Ada Ustadz Effendi, Ustadz Ismail, kemudian juga Ustadz Ilham yang sudah istilahnya, tentulah ya, masjid kita ini akan lebih maju dan lebih maju lagi. Kemudian cuma sekarang yang kita amati sebetulnya terjadi perubahan dan perkembangan yang sangat cepat. Itu semua kita merasakan. Sehingga kalau kita tidak mengantisipasi atau tidak beradaptasi, kita akan ketinggalan. Dan kita akan tergilas malah. Bahkan dengan kita berjalan lambat pun kita akan bisa jadi tergilas kita. Kemudian alhamdulillah kami sempat untuk melihat-lihat di masjid-masjid terkenal yang lainnya. Itu baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Sehingga waktu kemarin Pak Irwandi menyampaikan kita akan diskusi, saya coba kumpulkan itu apa-apa yang sudah dilihat itu. Nah, saya kirimkan papernya ke Pak Irwandi, mudah-mudahan nanti bisa di-sharing apa-apa yang kami lihat, kami record di sana, kemudian apa-apa yang kami sudah lakukan. Nah, tulisan ini yang paling panjang saya tulis di sana adalah mengenai Masjid Jogokarian di Yogyakarta. Karena ini memang masjid fenomenal.
banyak bisa kita pelajari di sana. Kemudian kalau pertanyaan dari Pak Irwandi tadi, hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kalau menurut pendapat kami, kita perlu memahami lebih dalam gitu mengenai fungsi dan peran masjid. Jadi nanti juga akan melahirkan bagaimana program kita bikin. Kita perlu paham betul bagaimana masjid itu pada zaman Nabi, terutama pada zaman keemasan Islam. Bagaimana Islam itu sampai menguasai dunia, menguasai sains teknologi, dan itu berpusat di masjid. Dan waktu Eropa masih gelap gitu ya, kota-kota di Baghdad, kemudian kota-kota di Andalusia itu sudah betul-betul menyebarkan agama Islam. Dan itu bisa kita buktikan sampai hari ini kalau kita berkunjung misalnya ke Masjid Cordoba yang alhamdulillah kami sempat. Kemudian dokumen-dokumen yang ditulis terjemahan pertama dari ilmu-ilmu itu kepada Barat itu juga kita lihat misalnya di Stockholm. Nah, yang kedua adalah setelah kita memahami sebetulnya apa fungsi dan peran masjid, kemudian tadi disampaikan oleh Ustadz Ismail dan Ustadz Effendi, manajemen masjid. Nah, ilmu manajemen modern ini kan berkembang sangat cepat sekali ya. Nah, ini perlu kita manfaatkan. Ini kan alat, ini tool. Kita perlu manfaatkan untuk memajukan masjid. Karena pada saat kita sudah mengurusin manusia, sudah mengurusin, itu perlu ada manajemennya. Nah, misalnya di tahun 80-an itu TQM, Total Quality Management, manajemen mutu terpadu. Berkembang demikian pesat di dunia sejak tahun 80. Digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan Boeing, perusahaan Amex, seluruh perusahaan besar menggunakan TQM ini. Ini sebetulnya yang lebih paham ini Pak Irwan ini, karena yang mengimplementasikan terbaik TQM ini adalah Toyota, sehingga setiap tahun di Jepang itu ada Deming Prize, itu hampir selalu Toyota yang mendapatkan ini. Nah, TQM ini sudah digunakan oleh banyak perusahaan raksasa, kemudian telah berjalan puluhan tahun. Nah, sayangnya di negara kita TQM ini untuk dunia pendidikan, terutama dunia pendidikan tingkat menengah dan dasar, itu baru tahun 2016 dengan adanya Permen No 28 tahun 2016. Padahal sudah 30 tahun yang lalu itu diterapkan di dunia. Nah, di dunia pendidikan disebut sebagai SPM, Sistem Penjaminan Mutu, gitu. Kemudian dua hal itu ya barangkali yang penting, itu yang menjadi, kalau saya rasa yang pertama kita paham dulu fungsi dan perannya, yang kedua kita jalankan dengan manajemen modern. Tentunya nanti Ustadz ini bisa yang cocok tentunya yang bisa kita jalankan seperti di pendidikan dulu kan TQM yang di sananya istilah umumnya Total Quality Management dimasukkan ke dunia pendidikan menjadi SPM, Sistem Penjaminan Mutu, dan dimodifikasi beberapa hal yang cocok gitu. Kemudian yang berkait dengan operasionalnya, itu dari segi konsep. Segi konsep adalah kita perlu memahami, kemudian ada manajemen. Dari segi operasionalnya, perlunya memang ada niat dan semangat yang tinggi, ada niat ikhlas, semangat yang tinggi, terutama oleh pengurus. Dan ini saya berhadapan dengan Ustadz Ismail, Ustadz Effendi, Ustadz Ilham, ini orang-orang yang sudah kita yakini ini sangat ikhlas dan bersemangat tinggi ini. Nah, bila niat kita sudah ikhlas, Allah akan membukakan banyak sekali jalan-jalannya. Ini merupakan langkah awal yang sangat penting dan menentukan. Kemudian yang kedua adalah kita perlu belajar dari masjid-masjid lain yang sudah lebih bagus. Kita perlu terbuka, dan pada kesempatan ini kami merekomendasikan kalau kita studi banding pertama memang bagusnya ke Joko Karyan. Ya. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, kita memang perlu menerapkan manajemen terbaik untuk masjid. Kalau kita bisa memberikan terbaik di kantor kita, di tempat kita bekerja, apatah lagi di masjid. Nah, sehingga waktu kita di Masjid Sudirman itu dimulai dari tidak ada, kita bikin masjid, bikin konsep, kemudian masjid berjalan, kita wanti-wanti. Kantor kita ini, gedung-gedung 30-an tingkat ini kantor. Urusannya hanya dunia ini. Sementara masjid kita di dunia akhirat, berikan yang terbaik. Kalau di kantor itu pelayanannya adalah
bintang 4, kita bintang 5. Nah, kebetulan yang ikut terlibat adalah banyak dari VP-VP di perusahaan di sana, sehingga kita berikan yang terbaik di sana itu. Nah, ini kita bicara memang masih walaupun operasional tapi yang agak ideal begitu ya. Kalau dari segi manajemen, kalau perlu kita di masjid itu ada dewan eksekutif. Di Masjid Sudirman di Jakarta itu, di komplek WTC itu ada GM, kemudian di bawahnya ada beberapa manajer. Jadi artinya sesuatu yang kita sudah terbukti berjalan dengan baik di dunia ini, kenapa kita tidak gunakan? Nah, jadi kita menggunakan istilah ada GM, ada manajer. Kemudian kepada mereka yang melaksanakan itu, jadi di masjid itu ada yayasan, ada pengurus, kemudian ada pelaksana. Pelaksana ini yang memang mohon maaf ya, barangkali kita ada yang tidak sependapat, ini kita gaji tinggi. Jadi 2 orang yang dari Bank Standard Chartered keluar, dari Bank HSBC keluar, siap dia untuk menjalankan tugas ini, kita gaji, berapa dia digaji pada waktu di bank itu. Itu yang pelaksana, jadi istilahnya adalah di sini sebagai eksekutif ya. Nah, kita beri mereka objektif adalah kepuasan jamaah sebagai key performance indicator. Jadi jemaah setiap rutin kita survei begitu, kepuasan jemaah adalah menjadi indikator utama bahwa dia sudah menjalankan masjid dengan baik. Tentunya di masjid itu ada imam yang baik, kemudian ada muazin yang bagus suaranya, ada marbot yang bisa menjadikan masjid itu selalu bersih, indah, nyaman, suci. Nah, di Salman juga kelihatannya melaksanakan seperti itu, ada 8 manajer dia. Kemudian yang kami rasakan juga perlu kita di masjid hindari adalah perbedaan-perbedaan yang mengarah kepada perpecahan. Nah, kita ketahui umat Islam kita ini kan banyak sekali background-nya, banyak sekali ada lingkungannya, bisa Muhammadiyah, bisa NU, bisa Persis, bisa segala macam gitu ya. Kita hindari hal-hal yang perbedaan yang mengarah kepada perpecahan. Nah, sehingga kita kalau di Masjid Al-Multazam dekat rumah ini, kita setiap bulan itu mengunjungi tempat-tempat fakir miskin, lansia, namanya Pro5, program peduli sesama. Nah, pulang dari sana itu kita melakukan program kuliner. Kita cari tempat yang enak sekarang apa? Misalnya kalau kita pergi cari sate Padang Panjang, lebih kurang gitu. Nah, di dalam perjalanan itu kita pengurus untuk lebih terasa keakrabannya. Jadi itu barangkali yang mungkin sedikit ya, kalau diizinkan ini Pak Irwan, sedikit saya sampaikan masalah itu Masjid Joko Karian. Kenapa menjadi pembicaraan, dia menjadi masjid terbaik di Indonesia dalam itu ya. Boleh Pak Iskandar, tapi agak di summary aja. Cepat ya. Baik. Jadi di masjid itu sebetulnya dia bagi 3 tahap. Pertama, dia melakukan pemetaan, ada database. Kemudian mereka melakukan peningkatan pelayanan. Yang sekarang sudah tahap ketiga, dia melakukan pemberdayaan jamaah. Jadi dia sudah melewati, namanya pemetaan itu sangat lengkap. Kalau di masjid itu sangat detail. Dia tahu sekali berapa keluarga yang diurus oleh masjid ini. Misalnya ini contohnya di tahun 2010 ini ya, 1030 KK, ada 4.000 penduduk. Kemudian ada sekian 17 orang yang belum salat, ada semua dia punya data yang lengkap ya. Siapa yang butuh pekerjaan, siapa ini mereka punya. Kemudian di Masjid Joko Karian itu namanya pengurus itu adalah kalau kita kan di masjid dilarang tidur, kalau mereka tidak, malah disediakan itu tempat tidur untuk yang tidak bayar, kalau yang mau bayar ada juga tempat tidur. Kemudian misalnya masjid itu kita sering lihat bahwa kehilangan tidak bertanggung jawab, kalau di sini bertanggung jawab ya. Semua yang hilang jamaah itu diganti sesuai dengan ini. Jadi memang loncatan yang dilakukan oleh ini, salah satu yang paling terkenal adalah mereka zero balance. Mereka setiap bulan itu dinolkan seluruh budget itu. Mereka adalah tidak merasa bangga kalau banyak saldo, tapi harus habis. Kalau tidak habis, masjid itu dibagikan kepada masjid sekitarnya. Sehingga program itu betul-betul berjalan dan masyarakat merasakan kehadiran masjid ini betul-betul untuk ini. Nah, banyak sekali kegiatan yang dilakukan dan juga masjid ini ramah kepada anak-anak. Wifi itu gratis
anak-anak banyak yang di sana untuk melakukan pakai apa namanya, yang lama-lama anak-anak kalau dia mulai dengan sering ke masjid, lama-lama dia jadi cinta masjid. Kemudian banyak hal-hal yang selama ini kita merasa hal-hal yang terlupakan begitu ya di Joko Karyan ini itu dilakukan. Dan ya kami beberapa kali diskusi sama Ustadz Yazir yang membawa perubahan di awalnya, sekarang dia sudah menjadi Dewan Suro. Juga Ustadz ini apa namanya, Ustadz Salim Filah ya, yang aktif di sana. Banyak hal-hal yang bisa kita petik dari sana. Jadi mungkin kalau sekiranya ada mungkin kita mau studi banding, saya sangat menyarankan kita studi banding ke masjid ini. Barangkali gitu Pak Irwan. Ya, terima kasih Pak Iskandar. Memang kita di Forum Masjid dan Musala pernah memberikan ide untuk mengunjungi Joko Karyan. Tapi karena situasi dan kondisi COVID-19, semuanya kita delay lagi, tunda lagi sampai situasi normal kembali. Dari awal memang kita sudah mendeteksi bahwa Joko Karyan adalah masjid yang fenomenal. Kita hanya ingin belajar. Karena untuk mempelajari itu memang harus datang ke sana, lihat, diskusi, dan itu bisa menyerap. Tapi kalau hanya sekedar cerita, agak sulit. Makanya waktu itu ada ide untuk membawa pengurus masjid itu ke Yogyakarta, ke Bandung, dan Jakarta. Tapi mungkin belum saatnya karena waktu dan kondisinya belum tepat. Nah, tapi dari penjelasan tadi ada satu hal yang sangat menarik saya petik tadi bahwa ternyata untuk membuat masjid menjadi lebih makmur, menjadi ramai, bahwa manajemen profesional itu perlu diterapkan. Jadi bagaimana Joko Karyan, bagaimana Salman tadi, juga bagaimana masjid yang dikelola oleh Pak Iskandar di kantor, itu memberikan insentif kepada pengurusnya. Dan itu insentifnya sama dengan dia bekerja di tempat yang sebelumnya. Itu kan luar biasa. Nah, ini mungkin bisa jadi insight buat kita di Bandung Lampung bahwa mungkin masih banyak masjid, saya tidak tahu, ada musola yang mungkin juga tidak diberikan insentif apa-apa. Kalau tidak diberikan insentif apa-apa dengan program yang begitu banyak, rasanya dia akan kewalahan sendiri. Karena dia punya pekerjaan utama yang harus dikerjakan, lalu dia harus meng-create sesuatu buat masjid dari untuk remaja, anak-anak, dewasa, dan lain-lain. Nah, saya ke Pak Ilham. Pak Ilham, kita sudah sama mendengar situasi dan kondisi di masjid dari Bandung Lampung. Kemudian ada sharing dari Pak Iskandar tentang bagaimana orang mengelola masjid di tempat lain yang lebih maju. Nah, bagaimana kita seharusnya di Bandung Lampung Pak memulai ini? Karena kalau kita lihat physically itu masjid itu sudah sangat bagus, sudah sangat baik, memadai sekali. Tapi kualitas manajemen, kualitas dai-nya ini yang perlu kita bina. Mungkin Pak Ilham memberikan masukan Pak, bagaimana sebaiknya. Sementara kita sudah memberikan punya forum nih, internally secara pengurus itu kita sudah punya wadah untuk berdiskusi. Melahirkan ide-ide tertentu untuk kebersamaan mungkin sudah ada tempatnya. Nah, silakan Pak Ilham. Oke Pak Irwan, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pertama sekali tentu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Irwan Nurbi yang telah berkenan membawa kami untuk bisa bergabung dalam forum baik ini, forum diskusi Bandung Lampung Jakarta, yang tujuannya adalah bagaimana kita bisa mensyiarkan Islam terutama di kampung halaman kita di Kecamatan Bonohampu. Barakallahu fikum. Kemudian yang kami muliakan orang tua kami semuanya, Bapak Haji Muhammad Iskandar, kemudian Dr. Ismail Novel, tadi juga sudah ada bersama kita juga Dr. Effendi Ibrahim. Ya, hafizakumullah jami'an. Pertama sekali kenalan dulu Pak, saya Ilham, diamanahkan sebagai Ketua MUI Bandung Lampung, asal dari Parabe, tapi menantu orang Jemboyi ya Pak Iskandar. Jadi dulu tinggal di samping Al-Falah, sehingga aktivitas sering di Masjid Al-Falah. Kini karena pindah ke arah Tanjung Alam, ke arah Tanjung Alam, sehingga kini lebih banyak salatnya di Masjid An-Nur sekarang di Tanjung Alam. Alhamdulillah. Tapi jadi pengurus masjid juga di Parabe sekarang, dan menjadi penasehat di Masjid Jami' Al-Falah sekarang ini. Alhamdulillah. Aktif sehari-hari menjadi guru di Sumatera Tawali Parabe,
dan kampus sampai kini Ambo berada kok di kampus Raudhah nih di Jambu Air sekarang ini. Ya, kita punya sekolah tinggi namanya Man Ali, pendidikan berbasis kitab kuning diselenggarakan oleh pondok pesantren. Jadi samping rumah Wana. Alhamdulillah. Ini bahasan menarik ini. Bahasan bagaimana masjid dan musalla di Banu Ampu bisa mengambil peran lebih banyak, lebih aktif lagi untuk menanamkan nilai-nilai sosial kemasyarakatan, keagamaan dan lain-lain untuk warga kita di Banu Ampu. Pertama tentu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Irwan dan keluarga besar Banu Ampu Jakarta yang sudah menginisiasi adanya WA group ya Masjid Musalla se Banu Ampu. Walaupun kita menyadari ya Bapak bahwa sesungguhnya pengurus masjid kita yang ada di Banu Ampu tidak semuanya juga memiliki teknologi informasi, sehingga banyak juga yang tidak bisa bergabung di WA itu secara aktif. Hal yang mendasar tentunya yang kita ingin harapkan adalah bagaimana memang masjid dan musala di Banu Ampu ini dia tumbuh ini. Layaknya tumbuh juga perekonomian di tengah-tengah masyarakat kita, tumbuhnya juga pendidikan di tengah-tengah masyarakat kita. Kita berharap masjid dan musala ini juga tumbuh dia. Tumbuh maksudnya bukan bertambah lagi jumlahnya, tapi bagaimana masjid dan musala bisa memberikan peran atau kontribusi penting ya. Sebagaimana benar kata Pak Muhammad Iskandar tadi, sebagaimana Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai tolak ukur utama pendirian bukan hanya nilai-nilai Islam tapi negara Islam ya di Madinah Al-Munawwarah dahulu dengan menjadikan Masjid Quba, baru dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya itu. Kita harapannya seperti itu. Tapi dalam perjalanan tentu semuanya tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Kita berharap semua masjid kita ini bisa suasananya seperti suasana yang tadi ya, masjid-masjid yang telah dahuluan mereka berkembang di tengah-tengah kita yang sering dikunjungi itu, bahkan orang Banu Ampu juga mengunjunginya, Masjid Jogokarian misalkan, atau Masjid Salman ITB atau masjid-masjid besar lainnya. Ada hal yang menjadi persoalan di tengah-tengah kita, dan ini persoalan insya Allah bisa kita berangsur-angsur kita kikis dia. Yang pertama sekali adalah dari pengurus dan orang-orang yang mengurusi masjid ini. Kita masih lihat di Banu Ampu ini pengurus masjid kita adalah orang-orang yang dicari dari orang-orang yang memiliki jabatan strategis di kemasyarakatan. Atau mungkin dia seorang yang punya jabatan strategis, orang kaya raya sehingga dia ditunjuk sebagai pengurus. Padahal hakikatnya kita berharap pengurus masjid itu adalah orang-orang yang dia memang hari-harinya bisa hadir ke masjid. Sehingga benar-benar dia bisa mengurusi masjid itu secara baik. Jadi tidak hanya sekadar teori, tapi kalau inyo setiap hari ke masjid, dia salatnya ke masjid bukan di rumah, dia akan lihat itu problem apa yang dia lihat di masjid itu. Sehingga amanah yang ada padanya bisa dia tunaikan dengan sebaik-baiknya. Awak mencari hari ini tidak sedikit pengurus masjid yang diamanahkan jarang nampak di masjid. Itu juga problem itu. Walaupun ya tidak semuanya, kita juga melihat ada pengurus masjid itu yang betul-betul intens tanpa digaji, tanpa diapa-apakan, pagi, siang, sore, malam, memang dia usahakan untuk berada di masjid itu. Ada juga itu di Banu Ampu seperti itu. Sehingga alhamdulillah dengan sebagian di antara kita yang menjaga niat tadi itu, soliditas niat tadi itu, kita melihat ada keunggulan yang sudah muncul di Banu Ampu ini, masjid musalla ini sekarang nih Pak. Yang saya rasakan 10 tahun belakangan ini adalah masjid musalla di Banu Ampu ini sudah berlomba-lomba bagaimana terjaga kebersihannya. Nah, kalau dulu kan masih kotor, loto kalau bahasa Arabnya ya. Tapi sekarang masjid musalla sudah rapi, sudah bagus. Bahkan pengurus masjid itu tidak segan-segan menunjuk orang untuk tim kebersihannya dan menggaji besar itu beliau-beliau untuk bisa menjaga kebersihan masjid itu dari luar sampai ke dalam. Di Jambu Air ini saya lihat ada Masjid Al-Falah, ada Masjid An-Nur, itu terjaga kebersihannya dengan baik, luar dalam. Kemudian itu catatan pertama terkait dengan pengurus masjid. Kemudian yang kedua, pengurus masjid ini butuh diberikan terus manajemen,
pengelolaan masjid dengan baik. Ya, di samping pemahaman dulu ya, ini masjid rumah Allah gitu ya. Kalau dalam Al-Quran jelas tuh, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Gitu ayatnya. Ambillah olehmu perhiasanmu di setiap masjid. Tidak salah kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu waktu masuk bulan Ramadan melihat Masjid Nabawi, beliau meneteskan air mata, itu kan, meneteskan air mata. Sehingga sahabat beliau bertanya, kenapa engkau menangis menatap Masjid Nabawi? Beliau menangis itu karena beliau teringat dengan Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang waktu itu melakukan sedikit perubahan besar ya, dengan menambah lampu-lampu menuju masjid. Jadi lampu-lampu menuju masjid itu ditambah oleh Khalifah Umar sampai ke pinggiran-pinggiran masjid. Sehingga orang tatkala melihat masjid itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, ada sesuatu yang membahagiakan di hadapan kita. Dan itu membuat air mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menangis. Ini sesungguhnya semangat yang harus disampaikan kepada pengurus masjid dalam mengelola masjid. Jadi sesungguhnya yang kita kerjakan ini adalah mengelola rumah Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan untuk masjid ini, balasannya tidak tanggung-tanggung. Balasannya adalah balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping tadi yang saya sebutkan tadi adalah memberikan trik ya kepada para pengurus masjid ini bagaimana sesungguhnya bisa mengelola masjid ini dengan baik. Seringkali pengurus masjid kita ini berpahaman masjid tidak bisa dibangun kalau tidak ada pitih gitu. Kami merasakan sendiri di Masjid Jami' Parabe, ya di Masjid Jami' Parabe, ternyata tatkala kita yakin ini rumah Allah yang kita kelola, kita misalkan mau bangun apa gitu, perbaikan WC misalkan, atau yang kemarin misalkan mau menambah apa namanya pintu ke toilet, pintu besi, anggarannya sekitar 20 juta misalkan gitu. Ya, karena kita yakin ini rumah Allah SWT, kita cobakan ke pengurus nih yang lainnya. Coba dulu, ayo kita bikin saja, bangunnya dulu. Kita yakin uang yang sama kita ini tidak akan terpakai ini, tidak akan terpakai. Bismillah, gitu. Dan ternyata terbukti benar. Ternyata pintu masjid selesai, duit yang ada tidak jadi terpakai, sehingga duit yang ada itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lainnya. Ini kan rumah Allah. Kalau kita di rumah kita saja ada orang yang bertamu di rumah kita, kemudian dia sebagai tamu sopan santun segala macam, kita sebagai tuan rumah tidak akan mungkin menyuruh dia pergi begitu saja. Pasti kita akan titipkan sama dia hadiah. Apalagi ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan sesuatu untuk rumah Allah SWT, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan begitu, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan maha kekuasaannya, Allah akan limpahkan kepada kita kemudahan-kemudahan. Dan ternyata tidak tanggung-tanggung gitu ya, saldo bertambah, sehingga pengurus masjid mau berpikir, ini habis ini apa lagi yang mau dikerjakan, habis ini apa yang mau dikerjakan. Ini contoh Bapak, di mana tidak sedikit di antara kita yang masih berpahaman bahwa masjid ini akan mewah gitu ya, kalau ada dananya. Ada dananya. Padahal sesungguhnya dana itu akan ada tatkala kita mulai berproses. Mulai berproses, dana itu akan hadir saja dia. Bahkan kita tak akan bisa mengelola dana itu. Masjid Raya Bukit Tinggi, setiap waktu salatnya itu ada pengajian. Dan untuk honorarium ustadznya termasuk besar di Kota Bukit Tinggi masjid itu. Ya. Dan subhanallah di waktu bulan Ramadan masjid itu mengundang anak yatim bukan hanya di sekitar Masjid Raya, tapi mengundang kelurahan-kelurahan lain untuk datang ke situ. Bahkan karpet yang tak terpakai diinfakkan, diwakafkan ke masjid-masjid yang lainnya. Tabungannya luar biasa, bukan tabungannya jumlahnya hitungan puluhan juta, tapi sudah di angka M gitu ya, miliar angkanya. Dan terbukti ternyata terkala kita memberikan kontribusi banyak untuk masjid, Allah akan lapangkan rezeki untuk masjid itu sendiri. Tinggal bagaimana kita mengolahnya secara baik. Kemudian juga berikutnya pemahaman di tataran jamaah. Oke, pengurus masjid oke, di jamaahnya juga penting. Kita masjid banyak, betul Pak Irwan, hampir 40-an lebih ya, masjid musholla di Wanuhampu. Cuman kita di MUI merasakan kita kehilangan orang-orang yang akan mengisi saf-saf masjid itu. Masjid kadang-kadang dibangun, rancak-rancak dibangun gitu ya. Tapi jamaahnya sesaf gitu, sesaf setengah gitu. Ini kan bikin lintuh hati kita gitu ya. Bagaimana
bagaimana formasi kita, cara kita, metode kita membentuk bagaimana jamaah ini juga punya apa namanya kontribusi dengan masjid yang sudah dibangun itu. Apa kontribusinya? Ya mereka datang ke masjid. Mereka datang ke masjid, hadir ke masjid. Nah, kalau untuk terkait dengan MUI kita sejauh ini baru bisa bergerak di tataran masalah yang muncul. Ada masalah muncul, kita bergerak itu. Tapi lebih inovasi segala macam, sejauh ini kita belum bisa berkontribusi lebih banyak. Nah, jadi, tapi pada prinsipnya ustadz-ustadz yang ada di MUI, secara persen-persen mereka telah berkontribusi untuk jamaah yang ada di Banu Hampu ini. Kita berharap lebih dari itu lagi. Jadi bagaimana ada buya-buya ini, ustadz-ustadz ini, mereka memberikan pencerahan-pencerahan kepada jamaah, sehingga masjid-masjid itu tercerahkan. Jamaah-jamaah tertarik untuk hadir ke masjid gitu. Kajian-kajian itu perlu disortir, benar kata Dr. Ismail tadi, Pak Iskandar juga, Pak Effendi juga. Kajian-kajian itu perlu disortir. Bikin kajian-kajian yang menarik bagi jamaah kita, sehingga mereka merasa butuh dengan kajian-kajian itu. Kajian-kajian khilafiyah yang sifatnya akan membuat masyarakat orang-orang tua akan risau, akan linglung, dia dihindarkan sementara. Kita cari kajian-kajian yang menarik lah, yang membuat mereka tertarik dengan kajian-kajian itu. Dan itu formasinya diserahkan tentu kepada masing-masing pengurus masjid. Jadi problem juga di kita adalah masjid ada, tapi penghuninya tidak ada. Kalau kita bergeser sedikit dari Banu Hampu, Pak, geser sedikit ke arah kota ini, ya, ke arah kota. Kalau terutama di pasar-pasar, itu jamaahnya ramai. Zuhur, asar itu membeludak itu. Para pemuda-pemudinya ramai hadir datang ke masjid-masjid. Pasar sayur Aur Kuning itu ramai. Kalau zuhur itu safnya sampai ke belakang, bahkan orang naik ke lantai 2. Ramai orang. Seperti yang digambarkan oleh Pak Iskandar tadi ya di Salaman. Saya juga pernah ke Salaman itu melihat ramai pemuda-pemudi hadir ke situ, ke masjid itu. Apakah mungkin pengelolaan masjidnya bagus, masjidnya juga sejuk, indah, segala macam, atau mungkin ada hal-hal lain yang membuat orang memang tertarik untuk hadir ke masjid. Ini harus dipikirkan juga oleh para pengurus masjid, dipikirkan juga oleh para tokoh-tokoh Banu Hampu, terutama yang berada di perantauan ya, yang ingin dan bahkan sampai sekarang bersimpatik bagaimana bisa menghidupkan suasana keislaman ini di kampung halaman kita. Dan saya menyampaikan realnya seperti itu, Pak. Walaupun kita tidak pungkiri ada juga 1-2 masjid, 3-4 masjid ya, yang jamaahnya bertambah, alhamdulillah. Tapi secara umum ya suasananya seperti itu, Pak. Belum pasca COVID ini, masuk tahap 2 COVID ini, belum kita melihatlah pertambahan signifikan dari sisi pertumbuhan jamaah kita. Masih sepi, safnya banyak, tapi jamaahnya sedikit. Kemudian juga tadi ada wacana terkait dengan honorarium bagi pengurus masjid, gitu ya. Ini perlu dibincangkan secara detail lagi, Pak Dr. Ismail mungkin bisa bantu ya. Sejauh ini kan masyarakat tahunya pengurus masjid itu pekerjaan yang non profit ya, yang tidak perlu digaji, bisa digaji. Jadi orang pengurus masjid ini orang-orang yang bersedia saja, orang-orang yang ikhlas gitu. Tapi kita lihat lambat laun ternyata mereka bisa profesional gitu, 1-2 tahun. Tapi setelah itu ya biasa kalau di kampung halaman gue, Pak, yang cemeh-cemeh gue nggak tahan gitu. Salah saja mungkin mereka melakukan sesuatu terus cemeh itu. Ya itu Pak Dr. Ismail. Ya, kalau salah saya sedikit itu dikomentari gitu. Cat masjid saja mau diganti beda warnanya dan sesuai dengan itu dikomentari gitu. Sehingga kadang-kadang ya luntur Pak semangat pengurus masjid ini. Ya sudah awal ikhlas mereka awak dikomentari. Dan maaf Pak, beberapa pengurus masjid di zaman Covid ini ada yang mundur diri. Mundur nih zaman Covid nih Pak Irwan, Wak, di WA kan sibuk tuh masalah Covid ya Pak ya. Itu mundur Pak jadi pengurus masjid. Karena masalah-masalah yang bagi pengurus masjid itu prinsip, karena mereka sudah bekerja, mereka sudah berkontribusi, ikhlas lillah ta'ala, tapi masyarakat menerimanya gitu, tidak menyenangkan hati. Akhirnya udah pengurus masjid memilih untuk mundur. Padahal di kepengurusan beliau masjid tumbuh, masjid baik, ustaz dikelola dengan baik gitu. Kebutuhan-kebutuhan masjid dipenuhi dengan baik. Sebentar kali beliau mundur diganti dengan sosok yang lain, ya sudah kembali lagi ke nol lagi. Jadi
Sebenarnya tidak aib ya kalau kita memberikan kepada tim pelaksana gitu, pada pengurus dan dia pelaksana masjid gitu ya, honorarium gitu. Selagi itu bisa diamanahkan secara baik kepada beliau, tidak aib menurut kami gitu, menurut kami, karena beliau bekerja gitu. Waktu-waktu beliau kan juga diluangkan untuk itu, dia punya keluarga, dia juga punya aktivitas, dia punya beban lain. Tapi satu saat yang bersamaan kita menuntut dia bagaimana dia bisa mengolah masjidnya secara baik. Jadi karena itu mungkin ini bisa lebih lanjut nanti kita bicarakan, dan saya yakin akan ada pro kontra di tengah masyarakat kita gitu ya. Tapi pada prinsipnya kita sesungguhnya punya tujuan yang sama, bagaimana bisa mengolah masjid ini semakin baik dan semarak gitu suasananya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan masjid, Pak. Kegiatan-kegiatan masjid ini di kita terutama untuk kepemudaan ya, belum terkelola juga dengan maksimal. Ada beberapa masjid di kita, Pak, itu ada primanya, Persatuan Remaja Masjid, ya, Prisma, Persatuan Remaja Islam Masjid, misalkan masjid A, masjid B, masjid C. Tapi kalau mereka buat program yang mengisinya adalah remaja-remaja, tapi usia senja, usia 60-70 gitu. Usia yang tadi 17-18 tahun yang bikin program udah hadir, tidak datang mereka. Ini harus kita carikan formasi. Parabe pernah dulu membuat kegiatan pengkaderan ulama ya, lewat dai dan khatib. Tapi kita tidak bisa memfollow up-nya setelah itu. Saya hampir 7 tahun jadi pimpinan pondok di Parabe sampai 2016. Rasanya dulu sudah ada ide-ide dari pengurus yayasan, Bapak pengurus yayasan, bagaimana Parabe bisa berkontribusi untuk Banu Hampu. Salah satu cara yang dilakukan adalah melahirkan kader-kader ulama di Banu Hampu dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak Banu Hampu. Saya masih ingat waktu itu saya ikut memberikan surat itu ke wali nagari untuk disampaikan ke masjid-masjid se-Banu Hampu. Waktu itu kemampuannya 4 per nagari. 4 per nagari itu sampai akhir penerimaan santri baru di Parabe tidak terpenuhi, Pak. Paling isinya 19 orang, 18 orang. Padahal kota kita sampai 28 orang ya, 28 orang. Tapi itu tidak terisi dengan baik. Nah, itu contoh. Atau juga kalau ada undangan kegiatan-kegiatan, kami undang tokoh-tokoh, pejabat nagari atau pengurus masjid untuk hadir ke Parabe, sambutannya belum maksimal, Pak. Karena kalau nagari itu mengutus staf misalkan, atau masjid mengutus jamaah misalkan, tidak maksimal. Padahal kita ingin bagaimana tersampaikan niat Parabe ini supaya ini kami mau memberikan kontribusi untuk Banu Hampu gitu. Tapi itu suasananya seperti itu. Wallahu a'lam, saya kurang tahu juga dari mana problem utamanya di mana. Tapi ini bisa kita bincangkan. Dan sampai hari ini Parabe masih memberikan peluang untuk masuk Parabe itu melalui jalur Banu Hampu, tapi dibatasi sesuai dengan kapasitas kemampuan Parabe, yaitu beasiswa satu lokal, Pak. Satu lokal itu lebih kurang 29 sampai 30 orang santri baru. Tapi kadang-kadang itu tidak terpenuhi, sehingga nagari A yang kurang diisi oleh nagari yang lain, jadi pada prinsipnya kita masih ingin gitu, bagaimana kita bisa bersama-sama bekerja di sini dan bekerja bersama-sama untuk menghidupkan suasana keislaman, dan itu dimulai dari masjid musholla yang ada di kita. Saya sangat mendukung sekali inisiasi dari keluarga Banu Hampu Jakarta yang menginginkan kalau bisa kita ini melakukan studi banding gitu ya ke Masjid Jogokarian, biar sama-sama kita melihat suasana seperti apa. Saya mendengar juga beberapa orang yang pulang dari Jogokarian, dari Bukit Tinggi ini, memang bergerak mereka setelah pulang itu, Pak. Ada gerakan yang mereka lakukan gitu. Minimal kalau dia punya 10 catatan, minimal dia lakukan 5 semampu dia. Begitu gitu. Yang kami dengar dari beberapa tokoh-tokoh kita, pengurus masjid yang ada di Bukit Tinggi. Kemudian juga sesuatu yang kita cukup banggakan, Pak, pengelolaan keuangan di masjid kita di Banu Hampu sudah cukup baik, gitu ya. Setiap data keuangan itu ditempel di dinding masjid, diumumkan setiap Jumat. Kalau kita kanak-kanak dulu ya Pak, 10 tahun yang lalu atau sebelumnya itu, kadang-kadang jamaah bertanya kan, kok pitih kama dan seterusnya bagaimana. Tapi sekarang alhamdulillah
semakin kompleks, semakin ini. Kemudian grup WA yang diinisiasi oleh Pak Irwan Nurbi dan bapak-bapak kita di Banu Jakarta. Ini kita dukung untuk selalu diaktifkan, Pak. Kalau bisa memang di grup itu selalu diisi dengan inovasi atau kontribusi masukan-masukan, Pak, untuk masjid dan musalla yang ada di Banu Hampu. Kalau tahun kemarin ada wakaf Al-Quran gitu, kalau bisa jangan dihentikan untuk tahun ini. Ada juga wakaf-wakaf lain yang bisa diperuntukkan untuk masjid dan musalla kita di Banu Hampu. Sehingga komunikasi kita itu komunikasi lengket gitu Pak ya, komunikasi lengket, tahadu tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Itu harapan kami seperti itu. Dan kita lihat grupnya sangat aktif di Banu Hampu ini, banyak sekali grup, Pak. Kalau di masjid musalla, masing-masing masjid itu ada grup pengurus juga dengan tokoh-tokohnya. Kita juga ada grup forum masjid musalla, tapi kami melihat forum masjid musalla ini WA-nya cukup aktif dengan ide-ide yang dipaparkan oleh para tokoh-tokoh kita, termasuk Pak Irwan Nurbi dan lain-lain. Begitu Pak, dan kami jazakumullah khairan mengucapkan juga dari MUI, saya lupa menyampaikannya. Saya terima kasih dengan adanya forum, terutama untuk COVID kemarin, informasi-informasi dari MUI bisa tersampaikan secara langsung kepada pengurus masjid dan musalla yang ada di grup forum musalla masjid yang ada di sana. Mudah-mudahan kedepannya insya Allah akan semakin jauh lebih baik lagi. Barakallahu fikum, terima kasih Pak, jazakallahu khairan. Ya. Saya wallahu a'lam, mungkin apakah jembatan hati ini perlu dibangun kembali atau mungkin kita tak punya kadar, kita sebut membicarakan